investasi besar buat seorang desainer. Menurut kakak gimana sih atas statement itu? Yang di sini mahasiswa desain grafis berapa orang? Yang bukan mahasiswa desain grafis ada nggak? Oke, berarti sisanya semua belajar DKV ya? Oke, berarti penting ya. Kalau misalnya ditanya apa artinya portfolio sesuai sama acara ini, menurut gue portfolio itu sama kayak lo sekarang ke toko ini sih. Jadi ketika lo masuk ke dalam bilik, sebelum masuk ke si tempat ini, hal yang pertama lo lihat sebelum masuk ke dalam tempat ini adalah etalase dulu. Jadi lo ke mall manapun, ke supermarket, ke department store manapun, yang lo lihat pertama sebelum akhirnya tergoda untuk masuk adalah satu, nama brandnya, yang kedua adalah etalasenya. Etalase mengundang atau enggak berarti untuk masuk ke dalam. Sesimpel itu, karena window opportunity orang ketika masuk ke dalam mall ada sekian puluh atau sekian ratus pilihan toko, lo masuk tergantung yang mana yang paling mengundang lo di depan. Sama kayak portfolio kalian, sekian puluh, sekian ratus portfolio masuk ke kantor kita berdua setiap bulan, setiap tahun. Kita harus bisa milih mana yang etalasenya paling sesuai buat kita. Kita belum kenal kalian, kalian totally stranger buat kita. Totally stranger maksudnya adalah kita nggak perlu tahu kalian siapa dulu pertama, tapi cara kalian nyampein diri kalian dalam portfolio itu jadi step pertama kita kenalan. Kalau misalnya gue sama Adam belum bisa kenal kalian atau menilai kalian tepat, kita nggak akan pernah ada chance untuk ketemu, apalagi interview. Nah jadi sangat strategis banget sih, maksudnya penting banget dipikirin portfolio kita tuh sekarang seperti apa ya, nanti akan lebih panjang sih. Jadi etalase lah mungkin. Oke, kalau Kak Adam? Oke, kebetulan udah dijawab semua sama Kak Dias. Sebelumnya aku mau nanya, ada yang nggak kedengeran nggak di belakang? Kedengeran semua? Oke ya, kedengeran semua ya. Iya, jadi sebenarnya arti portfolio menurut aku juga sama sih sebenarnya sama pemahaman dari Kak Dias juga. Tapi yang aku mau kasih tahu adalah portfolio itu adalah diri kalian gitu loh. Jadi itu kalian menunjukkan siapa diri kalian di dalam, apakah itu nanti dalam berupa di printed portfolio, berupa website, berupa macam-macam. Tapi itu yang menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya gitu. Dan ada investasi menurut saya benar banget gitu loh. Kenapa? Karena portfolio itu yang akan menentukan kalian akan nanti, mungkin kalian mau kerja di mana, kalian akan menjadi siapa, kalian akan mungkin mau buka usaha apa gitu loh. Itu menurut saya sangat penting dan itu adalah sebuah investment yang sangat besar, portfolio itu. Berikan tepuk tangan dulu dong buat jawabannya. Ya, balik lagi buat Kak Lutfi nih pertanyaannya. Gimana sih ceritanya kan tentang dunia magang? Mungkin buat teman-teman yang masih semester awal kan nggak ngerti nih magang tuh kayak beneran orang kerja kah, 9 to 5 kah, atau lebih ringan pekerjaannya. Coba mungkin bisa diceritain pengalaman. Jujur nih ya, balik lagi kita kan sebagai mahasiswa biasanya taunya tuh baru berupa teori, baru berupa kayak teks gitu. Nah nanti pas magang itu benar-benar kalian tuh yang menurut saya tuh belajar lebih lagi, karena di situ kalian bisa involve project, bisa nanya-nanya seniornya gimana, dan penting banget itu magang karena ya itu tuh step lebih tinggi buat lo belajar daripada lo kuliah biasa gitu. Jadi penting banget, dan selama saya magang tuh benar-benar belajar banyak, mulai dari sifatnya teori, mulai dari yang sifatnya nggak kayak belajar shortcut Photoshop gitu sesingkat itu, bahkan belajar cara berpikir kreatif, cara timing yang tepat, efisien. Nah itu tuh belajarnya tuh nggak dari kampus doang, dari tempat magang kayak gitu. Tugasnya lebih berat atau lebih santai? Tergantung tempatnya sih, tapi alhamdulillah kalau misalnya berat enggaknya suatu pekerjaan, kalau kalian enjoy ya semuanya bakal nggak begitu terasa, dan alhamdulillah saya enjoy gitu. Jadi apapun yang saya kerjain dibawa enjoy aja.
Lebih kejam dosen atau atasan yang menjadi Klien kayaknya ya, jujur aja ya, lebih kejam klien gitu. Karena kalau kita kuliah, dosen yang nyamperin kita. Kebanyakan kalau kita itu kebalik, kita yang bakal ngintilin banget klien gitu. Lebih real kerja di magang daripada di kuliah gitu. Sekarang saya mau tanya buat Kak Dias. Kan berarti per tahunnya di perusahaan kakak banyak banget portfolio yang masuk ya. Nah itu gimana sih cara kakak mengidentifikasiin kalau misal portfolio yang satu, oh ini ada yang plagiat nih atau gimana gitu kan? Secara nggak mungkin semua karya desain di dunia ini kakak pernah lihat gitu kan, walaupun banyak, tapi ya gimana sih cara mengidentifikasinya gitu? Sebenarnya nggak bisa diidentifikasi sih, maksudnya kalau misalnya kita ngelihat karya, nggak mungkin maksudnya kita ada satu portfolio, misal Lutfi masuk ke kantor gue gitu misalnya, terus gue harus nanti satu-satu gue cermatin per bagian nih pakai apa, dia pakai apa, dan itu menurut gue sebenarnya yang ngomong kayak gitu gue bilang sih bullshit sih, karena emang itu nggak mungkin terjadi. Jadi yang gue lakuin adalah gue unsurnya anak ini pasti emang niatnya mau cari pengalaman, sesimpel itu. Dan yang gue bisa kasih adalah pengalaman itu. Pahit, asam, manis ya lu telan aja gitu kan. Kalau misalnya gue salah, sorry emang ada konsekuensinya. Kalau gue baik ada rewardnya. Sesimpel itu. Jadi gue gak akan melihat satu anak ini ketika dia karyanya bagus, terus gue berpikir dia plagiat atau misalnya kayak mirip sama ini deh, it's fine. Karena kalian semua di sini masih statusnya belajar. Jadi menurut gue belajar itu ada yang belajar benar, ada belajar salah, tapi dia tetap belajar. Jadi ketika kalian nganggap referensi satu ini benar-benar bagus buat kalian dan kalian terapin pakai thinking kalian, it's fine, nggak masalah. Karena nanti pas akhirnya lo masuk kantor gue, lo akan kita shape ulang. Jadi it's really apa ya? Maksudnya sangat natural banget lah, maksudnya lo datang ke kantor gue, begitu lo keluar pasti lo akan beda. Maksudnya bukannya beda kayak jadi karakter kantor gue, bukan, tapi lo akan punya value yang lebih, kayak misalnya lo pasti dia udah beda sekarang, lihatin gue cara berpikir dia, cara pandangan dia akan desain itu pasti akan sedikit berubah gitu. Jadi menurut gue untuk masalah bagus nggak ya portfolio itu tergantung banget ya. Gue nggak melihatnya dari sisi plagiarisme sama sekali sisi itu. Jadi cuek aja men. Oh ya. Kalau menurut Kak Adam gimana? Kalau menurut saya sebenarnya nggak terlalu susah untuk melihat bahwa portfolio itu plagiat atau bukan gitu loh. Karena ada dua macam, menurut saya ada dua macam plagiat. Satu yang plagiatnya desainnya bagus, satu lagi udah plagiat jelek lagi gitu loh. Nah tapi kalau dari saya sih lihatnya kan tiap hari kita dapat portfolio ya, maksudnya dapat orang kirim CV dan portfolio ke kantor kita. Kalau kita lihat kerjaannya bagus, pasti akan kita panggil gitu. Nah di saat kita panggil itulah, di saat kita interview itulah kita baru tahu bahwa oh ini orang kerjaannya benar-benar dari dia atau kerjaan orang lain, atau misalkan kerjaan ternyata banyak disuruh dosennya misalnya. Nah dari situ bisa kelihatan gitu loh untuk bahwa ini kerjaan plagiat atau enggak gitu. Tapi memang benar bahwa kita nggak peduli sih sebenarnya Edian bahwa ini kerjaan plagiat atau enggak gitu. Balik lagi lihat ke orangnya, apakah dia bisa menjelaskan apa yang mereka buat di dalam portfolio itu atau enggak gitu. Terus tadi kakak bilang kan, kalau pertama kali yang dilihat adalah portfolionya, betul buat dipakai di interview. Nah, menurut Kak Adam sendiri nih, gimana sih kriteria portfolio yang bagus dan yang pertama kali dilirik sama brand agency gitu atau marketing house? Oke. Ya. Sebenarnya sih soalnya simpel banget, cuman ini apa ya seperti ini sih. Yang mau kita sampaikan adalah gini, ini kalian gitu, ini kalian, dan ingat bahwa kalian itu nggak sendiri gitu. Waktu kalian nanti akan apply kerja akan banyak ya, kalian tuh sebelahan nih nanti nih akan bersaing istilahnya untuk
mencari pekerjaan. Jadi itu harus diingat pertama kali bahwa dalam apply sebuah pekerjaan itu tuh nggak kalian saja loh yang akan bekerja gitu. Tetapi ada teman-teman kalian juga apply mungkin ke tempat yang sama, ke tempat yang berbeda gitu. Jadi seperti apa, maksudnya kalian juga harus stand up dibanding teman-teman kalian seperti itu. Dan untuk kriteria tadi ya, pertanyaan yang kita biasa lihat adalah jadi kalau di Egghead sendiri, of course tiap company mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Tapi di tempat kita yang pertama kita lihat adalah result. Maksudnya apa? Karena kita di bidang profesional dan kita melihat setiap hari kita terima lebih dari satu portfolio, kita pasti lebih dari satu portfolio kita terima. Jadi ya kebiasaan yang kita lihat adalah ya resultnya dulu gitu loh. Karena kita istilahnya nggak punya banyak waktu untuk melihat detailnya, oh ini harus kayak gini, tapi kita ngelihat bahwa oh keren nih gitu loh. Tapi dari itu baru kedua apa prosesnya. Setelah kita lihat kerjaan kalian bagus, kerjaan dari sebuah portfolio itu bagus, kita baru lihat prosesnya. Bagaimana sih kalian membuat portfolio ini? Bagaimana sih kalian membuat hasilnya biar bagus kayak resultnya seperti itu. Nah setelah itu biasanya kalau kita udah oke sama resultnya, sama prosesnya, biasanya kita panggil. Nah dipanggil ini yang kita lihat adalah karakter gitu loh. Jadi semata-mata kalian punya hasil yang bagus. Kalau karakter kalian nggak mau dibentuk atau karakter kalian nggak mau untuk belajar, biasanya kelihatan pas waktu interview. Nah di situ menurut saya paling penting gitu loh. Mungkin result kalian nggak maksudnya kalau dibandingin dengan A dan B mungkin nggak sebagus yang A, tapi kalian mempunyai pas waktu di interview mempunyai karakter yang baik, aku akan lebih senang untuk mengajari orang-orang seperti itu. Terakhir karakter Kak. Iya, karakter sebenarnya setelah kita interview yang saya paling lihat itu karakternya. Oh, terus kalau menurut Kak Dias gimana nih? Apa ada versi berbeda dari Kak Adam? Enggak sih, maksudnya sama kan. Gue sebenarnya kalau ngeliat portfolio itu, maksudnya kita orang visual ya, maksudnya orang visual tuh suka ngeliat gambar yang bagus-bagus gitu. Tapi gambar bagus ada balik lagi, habis gambar yang bagus, kita lihat lagi gambar bagus ini satu selera sama kita atau enggak. Maksudnya kalau misalnya gue suka yang desain yang gayanya kayak A, gue suka desain gayanya kayak B, pasti yang akan gue prioritasin yang gayanya lebih masuk ke gue. Karena waktu kalian magang itu cuma 3 bulan, 4 bulan, itu sangat sebentar untuk kalau misalnya gaya lu terlalu berbeda, kita akhirnya jembatannya jadi panjang banget, nggak nyampe. Tapi kalau misalnya kita yang minimal udah satu frekuensi desainnya, itu baru 1 minggu 2 minggu pasti udah langsung cuman sih. Jadi kalau gue karena gini, studio gue bukan studio besar, studio gue studio skala kecil, jadinya kalian akan beda jarak sama gue itu di meja di ruang itu kita satu ruangan, jaraknya mungkin cuma 2-3 meter. Jadi kalau misalnya gue lebih pentingin gaya yang sesuai sama gue karena gue gak mau buang-buang waktu. Yang kedua karakter sama kayak dong, maksudnya begitu lo datang ke kantor gue, lo nyapa gue kayak gimana, lo pakai bajunya kayak gimana, kira-kira lo dengerin musik apa ya, kira-kira lo nonton film apa ya. Kalau buku-buku yang gue beli di kantor, lo suka nggak ya buku-buku itu? Maksudnya personal banget sih, karena emang balik lagi kantor kita bukan kantor yang 100 orang yang kita nggak ketemu, tapi kantor kita kantor kecil dari 5-15 orang, jadinya penting banget sih karakter. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini pertanyaan mungkin juga yang mewakilkan buat teman-teman yang mau nanya. Jadi misal ada satu orang, let's say saya expertnya di bidang lettering, terus untuk portfolio saya kita yang paling expert, tapi bukan berarti saya nggak bisa komik atau ilustrasi atau bikin logo. Tapi ketika untuk saya menyajikan portfolio ke kantor-kantor besar itu, portfolio saya tuh harus benar-benar fokus ke satu hal yang saya expert banget atau semuanya, tapi kulit-kulit aja lebih prefer. Kalau gitu gue balikin ke lo. Kalau mau magang di tempat yang kayak gimana? Jadi sebenarnya banyak banget kasusnya orang masukin portfolio ke
ke SWG gitu, tapi ternyata pas gue lihat lo harusnya nggak apply ke situ, lo harusnya apply misalnya dia kasih gambar portfolio ilustrasi yang bagus bagus vektor segala macam, tapi dia apply ke gue, which is kayak lo tau gue siapa gak sih? Maksudnya lo tau karakter kantor ini gak? Jangan sampai lo cuma kayak gue pengen icip sini, icip sana, tapi lo gak ngembangin diri lo, jadinya gue bilang lo salah jurusan. Lo salah jurusan magang maksudnya. Kalau misal lo kuat banget di satu angle, bukan yang gue gak mau bikin lo makin kaya lagi, tapi ya lo saatnya belajar, lo kok bisa fokus sama satu, lo bisa masuk ke kantor yang sesuai banget ya lebih baik sih. Berarti malah nggak efektif belajar. Menurut gue gak efektif karena waktu lu cuma sebentar banget magang. Waktu 3 bulan tuh gak lama ya. 3 bulan cuma berapa 12 kali weekend. Itu bentar banget gitu. Jadi menurut gue lebih penting ketika kalian benar-benar tahu dulu, oke gue tuh gaya gue kayak gini. Pertama kali identify. Kalau lo nggak bisa identify, lo punya skill percuma. Lo harus identify dulu apa yang lo punya, modal lo apa, gaya lo seperti apa, dan lo maksudnya tujuan lo. Gue mau jadi apa nih? Gue mau jadi desainer yang all around, which is bisa semua tools tapi nggak ada yang mastering. Atau gue mau yang mastering in one category misalnya ilustrasi misalnya atau editorial misalnya. Lo make sure lo apply ke tempat itu. Kalau ditolak ya lo cari tempat yang kurang lebih karakternya sama. Jadi jangan sampai ngebuang waktu 3 bulan masih di tempat yang salah menurut gue. Saya juga mau nanya ke Kak Adam nih. Selain di dunia perkuliahan, menurut kakak kayak hal-hal mengenai master diri sendiri itu bisa dipelajari gimana sih? Apakah itu pengalaman, join komunitas kah, atau ikut-ikut workshop atau gimana? Pengalaman sih untuk sekarang kita bisa lebih dapat dari mana-mana ya. Apalagi kalau zaman sekarang kita lebih banyak di zaman digital. Gitu. Waktu dulu masih kuliah, yang saya pelajari adalah yang memang dari komunitas, gitu. Komunitas dan juga dari dulu zamannya YouTube itu dulu masih baru ya, masih tahun 2007, 2005 baru buka YouTube. 2007 itu masih sangat baru banget gitu loh. Jadi kalau dulu saya belajar misalnya contoh teknik Photoshop, teknik Illustrator itu biasa saya belajar sendiri lewat internet waktu itu. Nah kalau sekarang apalagi di sini ya banyak kelas-kelas, banyak workshop, banyak komunitas yang mendukung kalian, itu akan sangat bagus untuk kita belajar banget gitu. Boleh langsung hal itu mungkin hal showcase portfolio-nya atau ada materi? Paling mau ngomong soal pendapat saya dan art director saya sebelumnya tentang gimana dia menerima dua anak magang tuh kayak gimana aja kali. Dulu tahun 2015 saya sempat magang di Lowe. Lowe ini tuh advertising agency. Terus tahun 2016 saya sempat magang di Mata, which is beda banget sama yang sebelumnya. Lowe ini lebih ke graphic house, handle-nya lebih kayak project branding. Sebelumnya kan lebih ke ads. Nah, sebenarnya gampang kalau mau bikin porto. Dari semua art director sebelumnya bilang yang penting lo niat sama bis itu mulai, nggak usah nunda-nunda gitu. Soalnya semakin kecil waktu kalian buat bikin, ya itu semakin kecil juga waktu kalian untuk nge-explore, belum lagi arsip-arsip data di USB lama kalian, itu tuh bakal lama lagi. Nah, untuk prosesnya sih ya tadi balik lagi, perbanyak eksplorasi, perkaya referensi. Nah, eksplorasi sendiri tuh bisa dari segampang nonton film, dengerin musik, terus kalian ke-trigger buat wah gue mau bikin terinspirasi dari musik apa gitu misalnya. Itu tuh bisa kayak gitu, sesimpel itu aja. Terus ikut kayak acara-acara kayak gini, sharing ide-ide kalian nanti kayak gimana gitu. Terus dengan ini ya itu mengasah skill juga, lewat tadi itu mengasah skill, membangun ruang berpikir sama melatih sense untuk berkembang. Nah, sense ini nih yang menurut saya di antara semua tuh paling penting. Art director dulu saya juga bilang sense itu yang terpenting, karena sense itu sifatnya dari diri kita, dari hati, beda dengan skill. Nah, sense itu ya itu dilatih lewat referensi segala macam kayak gitu. Terus
Nah, balik lagi, pelajari perusahaan yang kamu mau masuk. Kalau misalnya kamu lebih suka ilustrasi, ya udah masuk ke apa yang benar-benar kerjanya fokus ke ilustrasi gitu, sesuai yang kamu mau. Nah udah, habis itu eksekusi, kurasi karya kalian yang menurut kalian banggakan. Jangan kamu masukin, kebanyakan ya teman-teman saya tuh masukin kayak Nirmana datar gitu-gitu. Menurut saya tuh nggak usah dimasukin lagi. Cari yang benar-benar menurut kalian tuh menjawab apa yang apa yang menjawab apa yang tempat magang kalian mau. Jangan masukin kayak Nirmana datar atau teori warna yang bikin warna dari merah ke putih. Jangan, itu menurut saya tuh menuhin foto kalian aja. Mending kalian direct apa yang benar-benar kamu mau. Kedua, jujur di CV nih, contohnya ada kasus orang naruh bisa flash, kan juga nggak bisa flash, atau bisa After Effects, kan nggak bisa After Effects kayak gitu sih gitu. Terus alur juga, sebenarnya desain yang baik itu desain yang efisien. Gimana caranya dia bisa menjelaskan karyanya dengan jelas gitu tuh, kalau kata art director saya yang dulu dan menurut pendapat saya juga. Terus ya itu sarannya segitu aja sih, paling kayak sesimpel kalau ngirim foto lewat email yang sopan. Pada tahu kan kalau misalnya kalian mengirim foto jangan gede-gede banget sampai 100 MB, dikecilin dulu. Saran-saran yang bisa kalian dapat di tinggal aja saran foto di Google gitu, diklik. Nah itu kebanyakan orang missing tuh saran-saran kecil kayak gitu. Iya bang. Ada tanggapan atau opini tersendiri, atau mungkin mau ngasih lihat portfolio tadi? Bisa. Kalau misalnya gue sih sebenarnya paling penting itu banyak banget anak-anak sekarang, gue nggak ngerti kenapa ya, itu banyak yang ngirim email tapi tiba-tiba nggak ada perakatanya gitu, kayak langsung biasa attachment gitu. Kayak attachment juga ada yang per project, jadi satu attachment JPEG, satu project JPEG, kayak nggak mungkin gue buka juga gitu kan. Maksudnya bukannya gue sombong atau gimana, cuma kayaknya itu mustahil deh. Satu, bukannya nggak mau buka, tapi itu adalah etika kita untuk sebagai profesional. Jadi ketika lo mau kita menganggap lo sebagai profesional, lo harus bisa bersikap gitu dulu juga. Makanya timbal balik itu sebenarnya simpel banget sih. Nah buat gue paling penting adalah ini sih, kata-kata ini. Maksudnya ini kata-kata yang paling common, maksudnya kata-kata udah basi banget, tapi menurut gue ini selalu dipegang. Good design is good business. Investasi sebuah studio itu bukan cuma di karya, tapi di employee-nya, itu desainer-desainernya. Jadi kalau misalnya desainer-desainer kita nggak bisa deliver hal yang sesuai, udah pasti itu nggak jadi bisnis yang baik. Ujungnya adalah seperti itu. Nah ini foto narsis gue, sorry. Ini sebenarnya ini adalah portfolio kantor gue sih. Banyak yang gue cut karena terlalu panjang. Cuma this is how I present my studio sebenarnya kalau misalnya mau lihat. Jadi gue selalu buka dengan prakata, gue kasih statement gue sebagai desainer, karena penting sebuah statement, karena mereka jadi tahu alur kita mau kemana. Please do that. Ada yang baca, ada yang enggak, tapi we don't care. Kasih tahu spesifik area lo sukanya ngerjain apa, biar kliennya juga tahu. Kalau ini gue kasih cuma bonus saya sih. Step-step ketika kita akan kerja sama, stepnya adalah dari riset, desain. Ini yang membedakan kita sama operator. Operator nggak pakai riset, langsung eksekusi. Kita harus ada risetnya. Jadi menurut gue ini jadi knowledge buat ke klien dan buat mahasiswa magang di gue juga. Akhirnya baru kumpulan semua karya-karya kantor sih sebenarnya. Jadi semua yang gue taruh di sini sebenarnya gue sangat mengkurasi apa yang gue taruh, dan sebaiknya kalian juga gitu. Tujuannya untuk biar klien tahu gaya kita seperti apa. Jadi gue juga nggak terlalu suka sama portfolio yang pakai mockup, semuanya mockup. Jadi sebenarnya desain kartu namanya simpel banget, tapi mockupnya tuh Photoshopnya bagus banget. Jadinya yang bagus
bagus Photoshopnya bukan ya desainnya. Jadi gue lebih suka gambar-gambar yang real sih. Jadi emang lo print sendiri, jadi lo tahu kertasnya, lo tahu angle fotonya, walaupun ala kadarnya, tapi buat gue itu lebih berarti sih buat gue, karena berarti lo rela untuk ngeprint, lo rela untuk produksi sih. Jadi dibanding lo mock up semuanya, menurut gue itu ya semua orang juga bisa kayak gitu. Jadi tergantung sih. Ditutup dengan kata-kata sesimpel, banyak yang lupa juga, itu sebenarnya kayak kata penutup sih, kayak misalnya thank you ya atau apa. Ini mandatory banget sih, cuma kasih ajakan, selalu kasih ajakan, dan ya soal sebenarnya cukup simpel untuk bikin satu portfolio yang decent. Jadi tinggal kayak katalog sih, dimulai aja dulu, maksudnya lu cetaknya dulu, lu foto dulu, lu masukin ke InDesign-nya, lu susun, itu simpel sih. Oke. Kan tadi kalau dia sudah kasih lihat yang kalau company seperti apa. Ini kalau dari saya sih lebih ke arah waktu saya dulu seumur kalian nih, apa sih yang sebenarnya saya keluarkan untuk portfolio gitu. MLM. Nah, sebenarnya saya bawa portfolio saya waktu zaman sumuran kalian. Tapi ini nggak bisa aku kasih lihat nanti pas udah selesai kalian, karena waktunya mungkin nggak ada. Aku akan kasih lihat biar kalian bisa lihat waktu dulu saya buat portfolio seperti apa gitu loh. Namun tadi pertanyaannya kan lebih ke arah cara apa? Sharing aja sih Kak tentang Oke, sharing. Oke, bentar ya. Sebenarnya ini waktu saya baru lulus university gitu. Jadi waktu itu yang pertama kali yang harus dibuat dari portfolio itu adalah seperti dia bilang bahwa kita harus mempunyai prakata gitu loh. Apa sih prakata? Karena itu nggak cuma istilahnya kita datang, oke nih ini saya kayak gini kerjaan saya seperti apa. Nah waktu belum buat portfolio, saya mempunyai konsep sendiri buat portfolio saya. Saya memberi konsep sendiri portfolio saya itu apa sih gitu loh. Jadi waktu itu saya menamakan buku portfolio saya itu VS gitu, versus. Artinya apa gitu? Konsepnya apa sih? Jadi apapun yang saya buat di dalam buku ini itu hasil gabungan dari dua kata yang kontradik gitu loh. Jadi kenapa kita namakan VS gitu. Bukunya udah dimakan tikus by the way. Terus ya next. Nah yang kedua adalah seperti yang dia bilang gitu, zaman dulu dan waktu dulu itu nggak ada tuh yang namanya mock up. Jadi tahun 2009 akhir. Jadi 2009 akhir itu nggak ada yang mock up keren-keren kayak sekarang. Jadi apapun yang kita buat di dalam portfolio itu kita harus foto sendiri atau nggak buat sendiri. Jadi waktu itu salah satu proyek yang saya buat adalah rebranding untuk Krispy Kreme. Nah disitulah saya mencoba untuk foto sendiri gitu. Nah dari hasil ini kan halaman pertamanya ini yang tadi seperti saya bilang. Halaman kedua, gimana sih prosesnya waktu itu membuat logo seperti ini. Nah di situ ada prosesnya sedikit demi sedikit yang saya sempat lakukan untuk membuat portfolio. Dan ini juga bikin brand manual. Nah kebanyakan yang saya lihat adalah portfolio dari yang kalian buat satu project satu halaman gitu loh. Nah itulah yang membuat kadang-kadang kenapa terutama di Indonesia ya, namanya desain itu nggak di appreciate sama orang lain. Kenapa? Karena kita kerjaan 3 bulan kita jadi cuma satu halaman seperti itu. Nah disitulah yang saya mau ajarkan bahwa ya kalau kita membuat sesuatu ya cobalah dikasih lihat gitu loh, apa aja kita sudah lakukan untuk project ini gitu. Nah ini untuk branding manualnya. Dan ini untuk salah satu menu yang saya buat gitu loh. Jadi waktu itu saya beli 48 macam donat waktu itu. 48 macam donat itu saya foto sendiri, bikin menu sendiri. Nah kalian mungkin di sini lebih gampang, udah cari aja di Google
gitu loh. Memang benar mungkin dapat dari Google, tapi kebanyakan yang kita cari sesuai dengan konsepnya kita, sesuai dengan apapun yang kita mau buat, nggak sesuai dengan gambar di Google. That's why waktu itu saya cari sendiri di situ. Nah ini kebetulan ya, of course bikin billboard saya nggak bisa naruh di tempat aslinya ya, of course saya dulu mock up. Ini mock up dulu juga nggak cuma mock up yang di double click, taruh ini dulu harus satu-satu nih, didesain satu-satu seperti itu. Nah ini dulu, jadi membuat itu saya bikin satu-satu. Nah ya ini baru satu project ya, satu project. Nanti kalau mau lihat the rest-nya mungkin bisa dilihat, bisa tanya ke saya. Nah, dari sini yang aku juga mau katakan bahwa sebenarnya ada 3 step dalam membuat portfolio gitu. Bukan membuat portfolio sih, maksudnya 3 step untuk kita mendapatkan pekerjaan gitu loh. Pertama, preparing the portfolio. Nah itu yang tadi saya sempat share untuk preparing. Kedua itu applying for a job. Gimana sih caranya apply pekerjaan yang biar company suka gitu loh. Dan ketiga adalah anticipating the interview. Jadi setelah dipanggil, kalian harus persiapin apa sih gitu loh. Tapi karena kita nggak punya waktu banyak, saya lebih ke arah ngajarinnya ke preparing the portfolio gitu. Nah, dan sebelum kasih tahu juga, saya mau kasih tahu ini bahwa kalau kalian apply buat internship position, jangan feel intimidated gitu. Jadi memang ada dua, ada yang biasa kan apply pekerjaan waktu magang sama apply pekerjaan untuk full time. Nah ini kalau saya lebih pengen buat yang full time ya, karena ini akan lebih berguna buat kalian. Tapi kalau kalian masih tahap magang, jangan intimidated gitu loh. Jangan oh gila, gua harus bikin kayak gini, enggak gitu. Karena saya juga ada 2 portfolio itu, satu waktu saya magang, satu waktu saya selesai magang. Jadi nanti kalian bisa lihat bedanya gitu. Nah, ada 5 poin yang saya mau kasih tahu. Yang 4 poin. Nah, yang pertama, jangan males gitu. Benar kata dia gitu. Kata Lutfi gitu loh. Bikin portfolio pertama kita nggak boleh males gitu loh. Kebanyakan orang males. Gimana sih males? Oh, kayak kita ada portfolio packaging. Kita kasih lihat dari ini aja, screenshotan packaging yang udah yang kebuka gitu loh. Yang layoutnya gitu loh. Bukan packaging udah jadi. Itu saya sering banget dapat gitu loh. Dan ini kalau boleh dilihat, ini adalah kerjaan saya waktu semester 1 gitu loh. Jadi waktu saya buat portfolio, saya suka sama kerjaan saya ini semester 1 ini gitu loh. Jadi jangan sampai kita takut untuk revisit portfolio kita yang dulu-dulu gitu. Kalau kalian ngerasa itu worth it buat nunjukin siapa kalian, why not kita masukin lagi gitu loh. Kita benerin portfolio yang lama-lama, dibagusin gitu loh. Kedua, konsep portfolio is a plus. Itu yang tadi saya bilang tentang konsep PS itu. Maksudnya konsep, kalau kalian mempunyai konsep dalam portfolio kalian, itu akan membuat portfolio kalian itu personal. Portfolio kalian itu akan menjadi milik kalian sendiri gitu loh. Dan sampai sekarang, maksudnya saya itu portfolio udah ada 8 tahun ya, tapi saya nggak malu untuk kasih tahu siapa saya di dalam portfolio itu gitu. Terus lalu yang tadi saya bilang, try to make a prototype gitu. Kalau udah bikin kerjaan, ya jangan cuma di mock up doang dong, jangan cuma cari di internet mock up apa gitu. Kayak tadi yang punya dia bagus banget gitu, dia foto sendiri akan membuat itu menjadi itu punya dia gitu loh. Itu menunjukkan diri dia itu siapa gitu. Jadi waktu itu juga ada kerjaan yang memang nggak disuruh sama universitasnya, tapi dibuat sama saya prototype-nya. Or take a picture, ya itu yang tadi udah saya ini. Waktu ini kerjaan waktu dulu juga kita buat take a picture from the portfolio-nya. Poin kedua adalah select your best work gitu. Yang kata Lutfi bilang itu bahwa nggak usah semua kerjaan kita dimasukin gitu loh. Nggak usah semua kerjaan kita yang
oh ini kayaknya ini buat memenuhi lah istilahnya ada 30 portfolio 30 kerjaan kalian selama di universitas kalian masukin gitu. Ada salah satu contoh yang saya selalu bilang ke anak magang saya yang udah saya terima gitu. Biasanya nih ini again no offense ya, maksudnya yang saya lihat adalah ada beberapa anak magang masukin kerjaan Photoshop kalian yang Avenger lah diganti dengan muka kalian, apalah diganti dengan muka kalian gitu loh. Maksudnya di saya oke, kalian bisa Photoshop gitu loh. Cuman kayaknya itu nggak usah deh gitu loh. Kalau nanti kalau buat apply buat untuk permanen gitu loh. Karena kita udah tahu gitu loh, standar kalian selama kalian kuliah pasti kalian diajarin Photoshop gitu loh. Jadi menurut saya kalau misalnya kalian mau kasih tahu skill Photoshop kalian ya kasih tahu skill yang benar-benar menurut kalian bagus gitu loh. Jangan sampai nanti kalian nyesel pas udah lama gitu loh. Nah terus ini kalau kalian bisa lihat juga dari buku saya itu setebal itu isinya cuma 10 kerjaan saya gitu loh. Jadi jangan sampai kalian mikirin 20 kerjaan kalian itu nggak akan dilihat gitu loh, nggak akan dilihat dengan sama company itu biasa ngelihat paling 10 yang terbaik gitu loh. Yang ketiga adalah fokus on who you are and where you want to work gitu loh. Jadi kalau kalian memang kayak tadi mau bekerja sebagai ilustrator, ya masukinlah kerjaan kalian yang ilustrator gitu, illustration. Kalau kalian suka branding, ya masukin yang branding. Kalian suka campaign, suka advertising, masukinlah kerjaan kalian yang sesuai dengan siapa itu diri kalian. Karena itu untuk mencegah kalian nanti ke depan, ternyata kalian nggak suka ilustrasi, kalian masukin ilustrasi, nanti ujung-ujungnya kerjanya ilustrasi semua. Seperti itu. Ya. Yang terakhir apa? Itu yang tadi seperti udah disinggung bahwa value your portfolio. Portfolio kalian adalah investment gitu loh. Jadi ya kalau udah bikin ya buatlah itu sebagai sebuah investasi buat kalian gitu loh. Saya selalu bilang ke anak-anak magang saya bahwa ya kalau kalian mau bikin portfolio ya belilah bikin yang bagus lah, jangan cuma di ring binder, jangan cuma bikin buku yang benar-benar itu bagus gitu loh. Jadi sampai kapanpun kalian akan pegang itu buat menjadi pedoman kalian, menjadi investasi kalian gitu loh. Seperti itu. Udah sih. Oke, terima kasih banget Kak Adam. Buat nextnya mungkin bisa kalau tuh showcase portfolio-nya nih. Ini waktu saya bikin waktu mahasiswa yang awal-awal banget ya, jadi kayak dulu fotonya saya kasih nama Monggo, soalnya kayak Monggo dibuka terus ayo kayak gitu sih. Terus oh iya Monggo, terus ya ini ya saya ngasih lihatnya berupa ininya aja ya, print terus ya udah, terus konten apa yang saya masukin Monggo juga, personal detail, worksnya apa aja, ini tutorial. Iya nih masih mockup, itu soalnya masih semester kemarin. Terus ini ilustrasi, terus ini campaign buat Magic Pop. Ya, terus ini karena saya suka ilustrasi, jadi saya masukinnya ilustrasi kebanyakan. Ini saya bikin karakter buat masuk angin, ada si Tutut, si Didil, si Jawa, ada iklan nih. Nah, ini technical ads, ini ilustrasi, karena saya ilustrasi, saya pengen masukin ilustrasi ini ilustrasi, terus ilustrasi juga ini semester 2 ya, terus ini aplikasi, ini waktu di Loe ngerjain Garuda. Terus ilustrasi yang saya kerjain, ilustrasi karena saya pengen ilustrasi, saya kasih karya-karya ilustrasi yang pengen saya masukin, jadi ya gini ilustrasinya. Udah sih itu paling nggak banyak, tapi
Ya cukup lah buat ngasih tau kalau saya tuh suka ilustrasi. Udah sih gitu paling. Langsung ciut. Ya, berarti intinya adalah kesimpulannya selain kita mengenal diri kita sendiri sebagai desainer, kita juga mesti tahu kita mau ke arah mana dan juga kenal perusahaan yang mau kita masukin gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, jadi kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Mungkin saya buka untuk 3 orang pertama dulu kali ya. Boleh ke siapa aja? Sore belum. Ya udah. Siang, saya Samuel dari Binus mau nanya nih Mas Dias ya, gue juga. Sebenarnya mau nanya sesuatu yang tadi menurut saya sih belum dijelasin, cuman ini rada bikin galau. Jadi gini, kadang kita suka dapat entah itu side job atau ya kerja di tempat magang atau ya pokoknya apapun itulah proyeknya. Terus kayak awalnya tuh misalkan enak gitu sama kliennya, tektokannya enak gitu, kayak alternatif yang kita kasih enak, dia approve, tapi kemudian kayak begitu dibawa ke atasannya lagi, disuruh dirombak ulang semua, ganti total, kan caur gitu. Tapi kita keburu udah bikin alternatif, bahkan sampai mungkin aplikasinya tuh yang udah menurut kita sendiri tuh udah mantap banget dan udah pernah di like juga lah gitu sama klien, tapi in the end nggak kepake sama klien. Nah karya-karya kayak gitu tuh lebih baik dimasukin ke foto atau enggak, dan kalaupun dimasukin gimana cara kita ngomongnya gitu, maksudnya kayak rada aneh juga, ini pitching kita gitu, nah, gitu aja atau lebih baik ngomongnya gimana gitu. Ya, thank you. Samuel ya. Sebenarnya itu wajar banget sih bro. Maksudnya kalau misalnya lo kehidupan kita nanti ketika lo udah jadi desainer profesional adalah kita banyak dealing sama klien yang ada klien baik, ada klien yang kurang baik, ada perfect client, ada yang bad client. Tapi dua-duanya punya nilai yang beda. Pertanyaan lo, kalau misalnya rejected works itu layak atau enggak masuk ke portfolio kita? Kalau menurut gue, it's fine. Selama emang itu adalah lo sendiri. Jadi gini, kayak di statement Adam juga tadi, kita harus mengkurasi selected works kita yang mau kita masukin. Yang menurut lo itu paling mewakili lo banget. Sesimpel itu kan. Jadi kalau misalnya yang lo bikin buat klien lo itu bukan lo, dan lo nggak, even lo malu untuk ngasih karya lo itu, nggak usah dimasukin. Lo kayak pakai baju disuruh sama orang, gaya lo bukan pakai baju warna ungu, lo suruh pakai baju warna ungu kan, lo suruh jalan-jalan, kenalan sama orang, lo mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena lo nggak bakal pede. Gue lebih nyaman pakai baju warna putih hitam, gue kenalan sama siapapun walaupun celana pendek, tapi gue nyaman. Jadi kita jual adalah kita bakal bisa melihat kenyamanan orang sama karyanya itu kayak gimana. Kayak misalnya gue banyak juga karya kantor gue yang gue nggak kasih lihat ke orang. Itu gue mungkin nggak pernah mengaku itu karya gue ada, dan gue nggak tahu untuk ngakuin itu. Jadi kenapa? Karena ada saatnya project itu adalah good money, is a good business, and good relationship. Ada lagi yang is for a good portfolio. Jadinya kita harus bisa misahin. Ketika lo jadi orang profesional ya, lo harus bisa misahin banget. Jadi menurut gue sah-sah aja untuk lo, even lo malah bikin alternatif design untuk satu project lo, itu sah-sah aja karena it's portfolio. Lo mau semuanya self project juga nggak masalah. Jadi ya sih, maksudnya lo nggak mesti worry sama kata-kata orang sih, jadi kayak nggak ada masalah sih. Malah lebih kacau, lebih caur ketika lo naruh karya yang itu bukan selera lo, dan itu bukan lo sendiri, itu malah jadi fake buat gue. Kurang lebih gitu sih. Semoga ngejawab ya bro. Thank you. Menambahin boleh? Sebenarnya ini lumayan penting ya buat untuk kita semua. Dan kalau saya sih biasanya saya juga memanggil semua anak magang saya gitu loh. Pertanyaan ini udah sering banget. Boleh nggak sih sebenarnya portfolio kerjaan kalian itu dimasukkan ke dalam portfolio selama kalian magang gitu loh.
Jawabannya boleh gitu loh. Kalau saya selalu bilang ke anak-anak saya bahwa kalian boleh masukin itu sebagai kerjaan kalian, tapi pakai kredit betul. Tapi jangan lupa mencantumkan bahwa itu selama kalian kerja di dimanapun kalian bekerja. Kenapa? Karena selama kalian bekerja di situ, saya bisa berani yakin bahwa apapun yang kalian lakukan itu merupakan kerjaan bersama gitu loh. Karena itu bukan kalian istilahnya kerja sendiri, kecuali kalian memang istilahnya ambil freelance, ambil apa, itu mungkin dari buah pemikiran kalian. Tapi bagaimanapun juga selama kalian magang di suatu tempat, itu akan menjadi salah satu kerjaan company kalian gitu loh. Jadi jangan sampai kalian melupakan itu gitu. Yang kedua adalah selalu minta permission menurut saya gitu. Akan lebih baik kalau kalian minta permission kepada tempat kalian kerja gitu, apakah boleh atau enggak. Tapi kalau di tempat saya yang saya biasa lakukan adalah saya selalu bilang ke mereka, oke, project ini pasti confidential gitu, karena kebanyakan project yang kita kerjakan memang ongoing kan, bukan project sudah jadi. Selama project itu masih belum selesai atau belum launching, saya akan bilang nggak boleh dipublikasikan dahulu gitu, karena itu integritas company dan dengan klien gitu loh. Sama juga itu untuk mengajarkan kalian untuk mempunyai integritas sendiri dengan company kalian yang kalian akan bekerja, sama nanti eventually akan menjadi klien kalian gitu loh. Nah itu yang kalian harus ingat gitu. Dan dan tadi pertanyaannya juga, selama kalian kerja, kalian udah ngerjain yang terbaik nih, tapi ternyata suruh diganti sama atasan kalian. Nah itu adalah hal yang sangat wajar gitu, karena selama kalian kerja dimanapun selalu akan ada atasan, kalian punya atasan, dan taste kalian nggak mungkin bisa sama gitu loh. Akan sangat sulit untuk mendapatkan taste atasan kalian. Kalau misalnya memang cocok, it's good gitu, tapi kebanyakan dalam hidup kita nggak mungkin bisa oke, kita udah kerjain dan suka, itu susah gitu loh. Kecuali kalau kalian nanti akan menjadi owner of the company, kalian akan menjadi creative directornya, yaitu pasti bawahan kalian akan menanyakan hal itu gitu loh, akan merasakan hal itu, karena ya seperti itu gitu loh. Kadang-kadang kita udah ngerjakan yang terbaik, cuman nggak diterima, ya itu anggap aja menjadi pelajaran buat kita gitu loh. Ya wong kita sendiri yang belajar kok, seperti itu. Pertanyaan berikutnya. Halo, saya Mbak. Apa namanya? Jadi buat kakak-kakak semua kan pasti ada pernah pertama kali magang kan, dan tadi sempat di-mention katanya jangan pernah merasa intimidated ketika mau apply buat internship. Tapi kan kita kan sebagai mahasiswa baru, istilahnya itu baru keluar dari kandang kan, sebenarnya anak ayam yang lepas dari ibunya kan sebenarnya kan. Itu gimana sih cara conquer rasa intimidated gitu? Jawabnya, saya sebagai mahasiswa juga waktu saya apply di LOE juga deg-degan, tapi ya udahlah, ini kayak kalau misalnya kamu bisa pede, ya udah pede aja. Nah gimana cara pedenya? Yaitu kalau kamu nunjukin karya-karya kamu dengan pede, dengan proud, dengan senang hati, ya orang yang kamu ajak bicara, interviewernya juga orang yang bakal nanya kamu juga bakal excited. Karena sebenarnya yang dilihat bukan cuma karya kalau kerja, tapi juga dilihat gimana cara dia memperlakukan dirinya sendiri di depan orang banyak, gimana cara dia mempresentasikan dirinya dia. Bahkan ada yang kayak ngejudge orang dari cara dia berpakaian, sesimpel itu aja. Karena sebenarnya pede itu tuh kunci dari semua hal gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak pede sama karya kamu, ya gimana kamu nanti mau ngomong, segampang itu aja sih. Kalau misalnya kamu emang orangnya pemalu atau emang kamu nggak pede, ya ini it's time buat kalian belajar. Balik lagi, karena kita selama ini
di kampus kan emang biasanya cuma presentasi di depan orang, di depan murid, di depan mahasiswa yang sebenarnya kalian udah kenal. Sok-sok aja ngomong saya gitu. Padahal mah sebenarnya di kantin ngomongnya gue lo sambil nyebat gitu kan sebenarnya. Nah, kalau nah ini buat tahap kalian buat menjadi diri kalian yang profesional keluar gitu loh, biar nanti kalian belajar, karena balik lagi ya magang itu tempat belajar. Udah sih. Kalau menurut gue intimidasi itu suatu bentuk penghormatan sih buat studionya. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian terasa terintimidasi, menurut gue itu wajar dan itu pasti, karena itu bentuk mungkin itu bentuk bukan ketakutan sih, tapi mungkin bentuk respect kalian terhadap studio itu, karena kalian udah mengikuti studio itu sekian tahun, mungkin udah jadi follower mereka, udah suka sama karyanya. Jadi kalian terintimidasi mungkin cuma karena gue takut gue nggak sebagus itu untuk masuk situ, jadi cuma karena matter of respect doang. Tapi begitu kalian ketakutan itu bakal hilang ketika lo mikir takut karena lo belum masuk ke ruang interview misalnya. Tapi once sudah masuk ke ruang interviewnya, mungkin ya takutan lo bakal ke switch sebenarnya. Tergantung gimana cara yang interviewer lo nge-handle lo dan cara lo ngomong juga. Lo harus bisa eye contact. Maksudnya ada beberapa gesture yang lo mesti tahu juga. Kayak lo kalau duduk mulu juga gue bingung lo kenapa, lo sakit atau kenapa gitu kan. Kalau cantik pasti gue tanya gitu kan. Lalu kalau misalnya lo takut mulu, menurut gue juga jadi nggak wajar. Jadi lebih daripada portfolio ketika interview adalah cara kita kenalan. Karena portfolio review itu udah masuk ketika gue manggil lo, berarti gue udah ngeliat. Jadi gue nggak perlu ngeliat lagi. Kayak misalnya ada anak masuk ke SWG, udah gue terima, oke nanti interview ya tanggal sekian, oke kak. Pas datang ke ruangan gue, dia nggak lihat lagi semuanya. Jadi gue mau tau lo, karena gue udah cukup ngeliat karya lo. Jadi biarin lo membuka diri lo ke gue, dan gue juga akan ngasih tau apa yang mau lo tanya. Working hour di sini jam berapa? Di sini anak-anak kayak dengerin musik apa? Maksudnya hal-hal yang kita bakal ngerasain sama-sama gitu. Jadi menurut gue itu lebih penting sih. Jadi ketika lo udah interview jangan takut sama portfolio lo, karena udah pasti dia tertarik sama lo. Itu yang pasti. Jadi jangan terintimidasi. Justru lo harus lebih santai. Kalau misalnya lo nggak dipanggil, ya lo harus ngerasa agak was-was, karena berarti kan karya lo nggak dinilai kasarnya gitu. Tapi begitu lo udah dipanggil interview, ya nggak usah tegang lagi sih, karena udah pasti 70% lo bakal terima. Jadi tinggal 30% adalah how you present yourself in front of others. Jadi mungkin itu sih, jadi dari situ. Oh iya, iya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Tambahan dikit aja, yang paling kalian harus lihatin adalah kalau kalian merasa intimidasi, kalian ingat umur kalian deh, itu aja. Kenapa? Karena kalian tuh masih muda gitu loh, masih akan banyak penolakan di depan tuh masih banyak gitu loh. Kalau dari saya sendiri udah banyak, maksudnya udah bukan istilahnya udah ditolak di company A, ditolak company B, kita udah ditolak klien A, klien B, itu udah ada jenjangnya masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya merasa intimidasi ya selalu balik lagi dia lihat umur kita aja dulu. Maksudnya kalian masih pada muda, masih ingat bahwa perjalanan kita tuh masih panjang gitu loh. Jadi ditolak di company ini misalnya, ya mungkin memang beda, nggak cocok, justru ya bersyukur aja nggak cocok, pasti ada company lain yang bakal terima kalian yang cocok gitu loh. Jadi ya itu aja, kalau kalian intimidasi ya lihat gue udah umur berapa gitu. Kalau misalnya gue sama kalian nih, gue terintimidasi nih bikin portfolio. Kenapa? Karena gue ngeliat ya kalian punya fresh ideas gitu loh, ide kalian jauh lebih bagus daripada ide gue waktu zaman dulu gitu. Jadi yang should be intimidated itu gue mestinya, kalau misalnya gue sama-sama cari portfolio dengan kalian, seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya apa Mas? Jangan malu dong, jangan malu. Nyantai aja nih, nyantai. Relate dengan kehidupan mahasiswa nih, dan ada pro-nya langsung. Oke, gantiin gue. Oh. Ini kan ada yang poin kalau Namanya siapa? Nama aku Fadila. Tadi ada poin Pak yang Bapak bilang Pak Adam kalau ada konsepnya tuh lebih menarik kan.
Nah, aku tuh waktu pas bikin juga, saking asiknya tuh konsepnya mungkin kebanyakan, jadi bisa ngeliat satu script itu untuk konsepnya kayak portofolio itu tuh kayak gini, selamat datang di bla 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 gitu. Nah itu apakah akan dilihat oleh company-nya atau tetap aja ngelihat resultnya gitu? Kasih. Kalau konsep, of course, kalau kalian mempunyai konsep lebih di dalam buku kalian, biarpun lebih dari 1 halaman atau 2 halaman, kita pasti lihat. Maksudnya kalau saya sendiri, saya lihat kayak kemarin ada yang apply di tempat saya, tulisan apa ya, waktu kemarin subjeknya dia tuh nggak cuma applying for internship gitu, dia judulin ininya dia gitu, dia judulin subjeknya dia tuh apa ya kemarin ya, ada octopus atau apa gitu loh. Di situ aja udah membuat portfolio dia itu berbeda gitu loh. Maksudnya dari saya yang tadinya ini apaan nih, jadi pengen ngebuka gitu loh. Nah setelah dilihat memang dia mau punya potensi yang besar untuk dikembangkan. Nah seperti itu, dan juga kalau misalnya kalian ngerasa itu bagus, kalian ngerasa itu diri kalian, jangan takut untuk masukin gitu loh. Karena yakin pasti ada yang company-company yang tertarik dengan copywriting seperti itu, dengan siapa diri kalian, seperti itu sih. Nambahin dikit aja, karena kalau menurut gue lo mau naruh konsep panjang-panjang sama nggak naruh sama sekali, menurut gue itu nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang nggak baik menurut gue. Itu tergantung gimana lo. Kalau you're not a good writer, mendingan gak usah sok-sok nyoba. Tapi kalau you're a really good writer, lo good storyteller, emang kebagusan di situ menurut gue itu value yang lebih. Tapi gini, kita bisa bedain antara art sama design. Kalau art itu adalah appreciating, kalau design itu understanding. Jadi ketika lo masih satu jenis desain, kalau misalnya karya seni itu multi interpretasi, jadi message-nya bisa 100 orang lihat 100 message. Tapi kalau desain 100 orang lihat, message-nya harus satu. Jadi kadang-kadang desain itu nggak perlu kita kasih penjelasan, harusnya sudah bisa menjelaskan. Nah, tapi balik lagi, ketika lo merasa lo adalah good storyteller, karena gue bukan good storyteller, gue kacau banget kalau misalnya jelasin karya gue. Makanya karya gue nggak ada penjelasan nih. Gue hanya taruh judul, nama klien, nama project, tahunnya, kategorinya, sesimpel itu. Karena ketika gue cerita, anjing men, gue ngomong apa nih, ngasal banget. Jadi itu tergantung kalian sih, ya mau gitu sih. Tarik maju. Ada pertanyaan berikutnya? Masih dibuka. Oke, buat tunggu pertanyaan. Oh, Jessica. Oke. Siang Mbak, saya Olivia dari Binos. Yang mau saya tanyain itu berhubungan dengan kredit. Jadi gini, akhir tahun kemarin itu banyak kan gitu bikin foto buat cari magang. Terus kan banyak yang upload di isu. Terus saya juga iseng-iseng bacain kan. Nah yang saya perhatiin dari situ tuh banyak orang yang nyantumin tugas kelompok, tapi nggak nyantumin kredit. Kalau nyantumin pun paling cuma nama, tapi nggak dicantumin dia kerja di bagian apa. Terus mau nanya juga, kalau misal ini ada karya, itu tuh yang bikin menarik ke ilustrasinya. Tapi misal aku handle-nya di bagian layoutnya, dan layoutnya tuh makin spesial gitu. Nah itu sebaiknya dicantumin ke karyanya, atau ini nggak usah aja. Takutnya nanti kan kalau dengar-dengar studio kebanyakan itu kalau baca portofolio cepat ya, yang dilihat karyanya aja, bahasanya nggak dibaca. Nah, itu gimana ya sebaiknya? Ya sebelum ada matanya dulu, oke. Nggak apa-apa sih, maksudnya menurut gue nggak etis aja sih. Ketika benar kata lo, studio itu kalau ngelihat portfolio pasti cepat, wajar, karena memang bukan kita nggak banyak waktu. Maksud gue portfolio yang baik ada portfolio yang bisa terbaca cepat dan langsung kerasa karakternya. Jadi kita nggak perlu melihat page by page, tapi secara kolektif portfolio itu udah ngasih lihat karakter. Itu menurut gue itu portfolio yang bagus. Bukan kita harus ngeliatin performnya dia pakai apa, itu menurut gue udah buang waktu. Tapi menurut gue nggak etis kalau misalnya kita naruh karya kolektif sebagai karya individual. Minimal
minimal ketika gue ada portfolio ilustrasi aja, kantor gue nggak pernah ngerjain ilustrasi. Ketika gue ngerjain ilustrasi, kayak tadi ada di situ, gue statement langsung ilustrator, ilustrasi by Vicious Studio, itu punya kantor teman gue, Rege. Gue akan selalu naruh si gue kolaborasi sama siapa, karena itu harapan gue ketika gue kolaborasi sama orang juga, dia naruh nama gue. Jadi menurut gue itu nggak bisa dilawan, hanya kita aja yang etika kita kayak gimana. Nggak usah maksa orang untuk naruh, tapi kita mulai dari kita aja. Kalau kita mau naruh, kita taruh aja. Terus yang kedua, pertanyaan apa ya? Aku skip. Enggak, ada dua pertanyaan. Udah ya? Enggak dong. Oh udah, itu doang ya. Ya benar yang dibilang oleh Dias, bahwa mungkin kita juga nggak bisa berprasangka buruk gitu loh kalau orang nggak masukin temennya atau gimana. Mungkin karena mereka simply nggak tahu aja gitu loh, simply nggak tahu bahwa apakah ini etikanya baik atau enggak, atau A atau B gitu loh. Simply nggak tahu. Makanya kalau dari saya sih lebih baik kita nggak judge gitu loh. Tapi kalau dari saya selalu bilang, maksudnya dimulai dari kitanya, dari saya selalu bilang bahwa akankah lebih baik kalau misalnya kalian memasukkan nama teamwork kalian gitu loh, tim kalian, atau enggak waktu ngapain kerjainnya seperti apa gitu loh, siapa aja bagian apa, atau enggak pernah kerja di mana waktu ngerjain seperti itu sih. Untuk yang tadi yang soal yang gambar ya, masukin gambar atau enggak, ya masukin gambar menurut saya sih ya balik lagi ke kalian. Kalau memang kalian suka sama kerjaan layoutnya kalian, ya masukin gitu loh. Kalau misalnya nggak terlalu suka, ya nggak usah, gitu aja. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, pertanyaan terakhir dari saya deh. Kan sekarang zamannya online ya, sosial media ya, baik Instagram, Behance, Issue, segala macam. Menurut kakak itu penting nggak sih buat portfolio online itu? Apakah dari agensi sendiri akan dicek atau gimana gitu? Ya of course kita harus istilahnya relevan dengan zaman ya. Maksudnya jangan sampai kalau kita buat yang lain pada zamannya Instagram atau zamannya Behance mungkin nggak ikutan atau gimana. Nah cuman menurut saya kalau kalian comfortable sama Behance sama web application, ya rasa aja sih, maksudnya masukin aja seperti itu. Kalau menurut gue penting sih, maksudnya penting dalam arti kita nggak boleh, bukan yang nggak mau ketinggalan kloter juga, cuma kita harus relevan. Kita sebagai studio harus relevan karena kita harus sadar pertumbuhan studio desain itu di Jakarta aja setiap tahunnya banyak banget. Jadi kenapa cepet banget dan banyak banget? Karena bikin studio desain gampang. Lu cuma modal lo punya skill, lo punya calon klien, dan lo punya laptop, lo bisa bikin kartu nama, lo bisa ngomong gue punya studio. Jadi ketika kita udah nganggep isunya di industri kita itu adalah persaingan, kita harus relevan sama perangnya kayak gimana. Kalau misalnya perangnya sekarang bukan metodenya konvensional lagi, tapi udah online, digital, kita harus ikut cara yang sama. Karena kalau enggak, ada kemungkinan kita akan ketinggalan. Sesimpel itu. Jadi menurut gue ini bukannya kita gaya-gayaan atau penting nggak penting, tapi menurut gue semua profesional apapun itu kita harus relevan sama industri karena kita hidup di situ. Menurut gue relevan kata utamanya sih, jadi ya kayak gitu. Di-upload di sosial media atau di-upload di website kamu juga, itu juga bisa jadi arsip kamu nanti. Misalnya kan kalau misal kalian print atau di apa kan bisa misalnya gown atau apa. Nah kalau misalnya kamu udah misalnya berkarya nih, terus kamu mau lihat dulu karya gue gimana, ya lo tinggal lihat arsip-arsip lo aja sebelum-sebelumnya. Itu tuh juga bisa selain berguna buat dipakai buat bagian menjual diri lewat sosial media, tapi juga bisa jadi pembelajaran kalian sebelum-sebelumnya. Oh dulu saya kayak gini, berarti perkembangan saya tuh ternyata makin naik gitu misalnya, atau kok perkembangan gue biasa aja. Misalnya kalian bisa lihat track record kalian dari sosial media kalian sebelum-sebelumnya gitu.
Tapi menurutku juga lo bisa ngelatih menjual diri lo sih. Maksudnya lo bisa mementionkan diri lo di Instagram. Maksudnya Instagram tuh menurut gue sekarang udah agak sedikit gila ya. Karena gue bisa kayak nge-stereotyping orang tuh cuma dari accountnya doang. Kayak, oh nih orang tuh kayak gini, nih orang satunya kayak gini. Maksud gue, jangan mikir jelek karena itu adalah cara dia untuk membuat dirinya menjadi sebuah produk. Dan kita adalah produk kita sendiri. Maksudnya, how we present ourselves in front of others, yang kayak tadi gue bilang adalah produk kita. Kita adalah produk kita sendiri, jadi kita harus mem-package diri kita seperti gimana cara kita mau jualan diri kita. Lo nggak bisa bilang orang nggak tertarik sama gue nih, kenapa? Karena lo juga nggak bener. Jadi lo berkaca dulu, apakah gue udah layak dijual atau belum? Kenapa gue kalah? Kenapa gue nggak laku-laku dagangan gue? Kenapa? Karena dagangan yang mana lebih menarik. Jadi lo juga harus tahu gimana lo bisa menjual portfolio lo sehingga ada kemungkinan lo akan diterima lebih besar. Jangan lo masuk ke supermarket yang salah untuk jual barang lo. Jadi maksud gue banyak aspek yang perlu kalian lihat, apalagi kalau di semester terakhir. Gimana cara bikin portfolio? Yang pertama itu adalah lo harus paham lo mau kemana, itu nomor satu menurut gue. Lo harus tahu tujuan lo harus tahu mau jadi apa. Ketika lo mau punya jenjang karir desain, lo nggak akan bisa dapat itu di desain studio yang skala kecil. Yang lo bisa dapat di sana hanya pengalaman nomor satu. Tapi ketika kalian mau punya jenjang yang karir di jenjangnya, gue dari desainer, senior designer, junior art director, senior director, lo mau punya jenjang karir, maksudnya ke agensi yang besar. Jadi maksud gue, make sure lo benar-benar tahu tujuan lo sebelum lo kesasar dan lo keburu masuk comfort zone lo tahu-tahu nggak jelas. Ya banyak banget kayak gitu soalnya, jadi gue suka agak kesian nanti kak lo ngapain sih di sini gitu, kayak lo dulu kan bagus banget gitu. Iya kak, soalnya gue masuk sini gitu. Jadi banyak banget soalnya kayak gitu. Jadi ya penting banget nih portfolio gue. Ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya kita sudah aja ya. Makasih banyak Kak Adam, Kak Dia, sama Kak Lutfi buat waktunya dan kesempatannya hari ini. Mungkin dari panitia titik 2 ada sedikit pemberian sebagai tanda terima kasih.